Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari MNC Sekuritas. Untuk membahas prospek IHSG hari ini, kami sudah terhubung bersama Herdi Tia Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Mas Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi di sesi 2 kita lihat ternyata melemah 0,23%, lalu di penutupan juga melemah kembali di 0,52%. Menurut Anda apa analisis teknikal dan juga fundamental terhadap pergerakan IHSG hari ini? Oke, untuk pergerakan IHSG hari ini sebenarnya kalau kita lihat secara market global, pergerakannya cukup baik ya, di mana market global cenderung untuk bergerak menguat seperti itu ya. Namun demikian secara teknikal memang IHSG saat ini masih bergerak di dua skenarionya, di mana apabila IHSG sendiri masih mampu bertahan di atas 6134, tentu saja hal ini membuat IHSG masih mengalami penguatan lanjutan ke area 6200. Namun demikian para investor juga tetap harus mewaspadai adanya level-level support, di mana level support terdekat di area 5884 dan support krusialnya di area 5742 seperti itu. Jadi kalau nanti IHSG menembus kedua area support tersebut, bahkan menembus area 5742, maka kami memperkirakan worst case-nya IHSG bisa ke arahnya di 5500 sampai 5600. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa koreksi hari ini hanya merupakan adanya profit taking saja seperti itu. Di tengah lonjakan kasus COVID yang terjadi di dalam negeri sendiri, plus masih adanya kekhawatiran akan adanya taper tantrum di Amerika Serikat sendiri, di mana dikabarkan akan terjadi pemotongan stimulus di first Q 2022 dan dilanjutkan dengan percepatan kenaikan suku bunga yang akan terjadi sebanyak 2 kali di 2023 oleh The Fed sendiri, seperti itu. Oke, Mas Didit, kita lihat akibat imbas dari COVID-19 ini yang angkanya kian hari positivity rate-nya semakin tinggi begitu ya. Soal resiko investor begitu, resiko kecemasan investor sampai saat ini seperti apa Anda melihatnya? Oke, tentu saja hal ini membuat kekhawatiran sendiri di dalam diri investor ya, terutama dalam jangka pendek karena lonjakan kasus COVID ini juga cukup tinggi selama bulan ini di Juni ya, Mei Juni. Namun kami memperkirakan hal ini tidak seperti kasus COVID di lalu-lalu di awal pandemi COVID sendiri di tahun 2020. Kami memperkirakan dengan adanya vaksinasi dan PPKM Mikro yang ditetapkan oleh pemerintah, maka hal ini juga akan membantu percepatan pemulihan di Indonesia sendiri, baik secara kesehatan maupun secara perekonomian, dan tentunya hal ini juga nanti berimbas ke IHSG, di mana IHSG kami harapkan juga dapat berimbas positif ke pergerakan IHSG, dan kami harapkan juga IHSG masih dapat menguat, berlanjut menguat seperti itu. Oke, kita lihat hari ini ada yang menguat ya, salah satunya infrastruktur, tapi yang yang sangat disayangkan adalah sektor kesehatan kita anjlok begitu ya, sekitar 1,45%. Apa yang menyebabkan bahwa farmasi ini anjlok hari ini? Oke, kalau untuk saham-saham dari sektor farmasi ini anjlok, kami memperkirakan ini karena adanya profit taking ya, di mana 2 hari belakangan kemarin sektor farmasi kita melihat adanya penguatan yang cukup signifikan dari sektor farmasi secara teknikal sendiri, dan kami melihat dalam jangka pendek ini masih agak rawan terkoreksi, terlebih apabila nanti dari saham-saham emiten sektor farmasi sendiri membuat new low ya, menembus supportnya. Jadi para investor harap diperhatikan hal ini, dan hal ini juga dipengaruhi oleh adanya obat Ivermectin ya, yang untuk terapi COVID itu ya, dan hal ini juga masih menuai pro kontra dari BPOM sendiri bahwa Ivermectin ini ternyata merupakan obat cacing. Jadi dari sektor farmasi sentimennya seperti itu. Oke, untuk saham-saham defensif ini saat ini ya, ini penting juga untuk investor tahu soal emiten konsumer dan juga telekomunikasi. Bisa direkomendasikan tidak? Apakah ini bisa direkomendasikan untuk short term atau long term, Mas Didit? Untuk saham-saham di sektor consumer ini kami melihat lebih kepada short term ya, karena kami masih melihat masih adanya pelemahan secara teknikal di saham-saham sektor consumer, dan masih bisa turun sekali lagi paling nggak menembus supportnya dan membuat new low.
terutama kita lihat di saham-saham seperti Unilever ya, Unilever yang saat ini masih bergerak terkoreksi dan cenderung sideways begitu. Namun demikian dari sektor telekomunikasi, saham-saham telekomunikasi ini kecenderungannya cukup baik dari emiten menara ataupun dari operator-operator telekomunikasi lainnya. Kami melihat kecenderungan seperti tower bersama ya, Tebik ataupun Excel ataupun dan juga Smartfren ini kami melihat dalam jangka pendek sampai menengah ini masih bisa uptrend seperti itu, masih ada potensi uptrend dalam jangka menengahnya untuk sektor telekomunikasi. Oke, yang menarik Bukalapak nih, rencananya kan akan IPO begitu ya di semester kedua ini. Ini seperti apa prospeknya ke depan terhadap retail, Mas Didit? Oke, kalau untuk Bukalapak dan ada juga rumor masih rencana ya untuk GoTo IPO juga di Indonesia. Tentu saja hal ini nanti juga akan mengangkat saham-saham dari sektor teknologi khususnya, di mana Bukalapak dan GoTo ini kan lebih kepada saham-saham atau emiten teknologi. Nah, kami memperkirakan hal ini juga akan mengangkat IHSG secara keseluruhan ya, di mana belakangan ini saham-saham teknologi sedang digemari oleh masyarakat dari bank digital hingga emiten-emiten teknologi sendiri. Dan kami memperkirakan dengan adanya IPO Bukalapak, kemudian nanti ada rencana IPO Gojek Tokopedia, ini juga dapat menimbulkan optimisme di antara investor-investor terhadap IHSG sendiri, seperti itu. Oke, untuk pelemahan rupiah, seperti apa ini berpengaruh terhadap IHSG? Oke, untuk pelemahan rupiah sendiri tentu saja ini berpengaruh terhadap beberapa sektor ya, yang seperti sektor farmasi di mana 80% bahan baku dari sektor farmasi sendiri ini masih merupakan bahan baku impor, sehingga dengan adanya pelemahan rupiah dan penguatan mata uang asing khususnya dolar ini tentunya akan memberatkan sektor farmasi. Yang kedua di sektor konstruksi dan properti terutama yang bahan bakunya juga impor. Tentu saja hal ini juga akan menimbulkan kerugian, bukan kerugian sih, lebih kepada berat cost-nya di sana di bahan baku impornya. Kemudian juga emiten-emiten yang mempunyai hutang dalam US dollar, di mana dengan menguatnya dolar maka ini juga akan memberatkan dari emiten-emiten yang hutangnya dengan menggunakan dolar seperti itu. Oke, hingga akhir Juni ini Mas Didit apa yang harus diwaspadai, kemana arah investor mungkin untuk investor asing? Untuk akhir Juni kalau kita melihat sejak awal bulan Juni ini ya hingga hari ini, kami melihat masih adanya inflow asing di IHSG sendiri, dan kami melihat selama untuk hingga akhir Juni ini kami melihat inflow asing masih akan berlanjut seperti itu ya, mungkin tidak terlalu besar juga karena kami melihat juga adanya lonjakan kasus COVID yang terjadi di dalam negeri. Namun demikian ya para investor juga harus mencermati hal tersebut, lonjakan kasus COVID dalam negeri, sehingga ini bisa membuat paling tidak outflow dalam jangka pendek saja. Namun demikian kami melihat hingga akhir Juni di 2021 ini asing akan masih mencatatkan net buy seperti itu. Oke, untuk akhir pekan IHSG kira-kira akan berada di rentang berapa ini Mas Didit? Oke, untuk IHSG hingga akhir pekan ini kami memperkirakan masih dapat terjadi atau rawan koreksi terlebih dahulu ya, dengan rentang paling tidak di area 6020, untuk level supportnya di area 6000 hingga 6020, dan area resistennya di area 6134. Paling tidak untuk rentang IHSG kemungkinannya akan bergerak di level-level tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Didit untuk informasi dan juga analisanya bersama kami. Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas.